Kita pantau arus lalu lintas melalui kamera CCTV Kementerian Perhubungan dan kita akan melihat seperti apa suasana sejumlah kawasan di beberapa titik yang biasanya terkenal dengan simbol kemacetan. Kita lihat dulu di pintu tol Kanci, bagaimana kondisi di sana. Ya, dari pintu tol Kanci kita bisa lihat ke arah Brebes sepertinya memang masih sedikit ada sejumlah kendaraan yang melintas, mengingat memang satu hari jelang Idul Fitri, banyak warga yang masih memilih untuk mudik pada hari ini. Sementara kalau kita melihat ke arah tol Kanci, pada saat ini tidak terlalu terjadi kepadatan arus lalu lintas karena berdasarkan laporan dari beberapa rekan CNN Indonesia yang melakukan liputan maupun pelaporan arus mudik, puncak arus mudik terjadi pada H-2 maupun H-3 kemarin. Sementara jika kita melihat ke arah kota Cirebon, tidak terlalu juga ada kemacetan, tapi boleh jadi besok pagi biasanya warga akan melakukan aktivitas cukup banyak mengingat sholat id pagi, kemudian mereka melakukan kegiatan bersilaturahmi kepada handai tolan. Kita coba lihat lagi satu lagi di mana kira-kira kita bisa menyaksikan kemacetan. Simpang Ciawi, ya Simpang Ciawi ternyata cukup terjadi kepadatan jika kita lihat yang mengarah ke arah Sukabumi, sepertinya para pemudik dari Jawa Barat maupun sekitarnya sudah memadati kawasan Sukabumi. Nantinya mereka akan merayakan Lebaran pada esok pagi apabila memang sidang isbat akan diumumkan hari ini, Lebaran besok pagi. Baiklah, ini adalah CCTV kondisi arus lalu lintas. Lalu kita akan pantau arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan. Sudah ada rekan saya di sana, Marsha, dengan kondisi bagaimana di tol Palimanan. Selamat sore Marsha, silakan dengan laporan Anda apakah terjadi peningkatan jumlah arus mudik atau justru sekarang sudah mulai lengang. Silakan Marsha. Ya Yuda, pantauan arus lalu lintas satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri di gerbang tol Palimanan ini walaupun masih ramai namun sangat lancar, dan saya sampai sore ini belum melihat adanya kepadatan kendaraan, dan di gerbang tolnya sendiri untuk antrian kendaraannya hanya mencapai sekitar 5 hingga 8 kendaraan saja dengan kecepatan kira-kira sekitar 80 km per jamnya. Dan hal yang sama juga saya lihat di jalur Pantura yang semalam dari arah Indramayu menuju Cirebon terpantau sekitar 7 km antrian kendaraannya, dan itu masuk hingga ke Jalan Pleret dan ke persimpangan Kedaung. Namun pada hari ini mulai dari tadi pagi saya memantau hingga sore hari ini saya belum melihat adanya kemacetan sama sekali, dan memang hal ini dikarenakan puncak arus mudik di dua jalur ini, di tol Palimanan dan di jalur Pantura sudah bergeser ke Brexit dan Brebes Timur, dan hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan di kedua jalur ini Yuda. Walaupun begitu, untuk dari pihak kepolisian dan penyelenggara tol masih melakukan antisipasi yang sudah dilakukan sejak 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti saat ini gerbang tol Palimanan ini masih dibuka sekitar 21 pembayaran loket tiket, dan juga nantinya jikalau ada penumpukan di gerbang tol sendiri, nantinya akan ada pembayaran secara jemput bola begitu. Dan untuk rest area di parking bay di kilometer 191 tol Palimanan juga nantinya akan ada penutupan jika nanti malam ternyata terdapat lonjakan kendaraan di jalan tol Palimanan ini. Namun yang saya pantau sampai saat ini untuk antisipasi tersebut dapat dinilai cukup memberikan dampak positif di sepanjang jalur tol Palimanan maupun di jalur Pantura. Dan saya tetap menghimbau kepada para pemudik yang nantinya masih akan melewati jalan tol Palimanan ini untuk lebih berhati-hati begitu, dan juga jika memang merasa lelah untuk tidak ragu untuk beristirahat, karena saya masih melihat adanya kendaraan yang masih berhenti di bahu jalan. Begitu Yuda. Ya, terima kasih Marsha Anastasia untuk informasi Anda terkait dengan kondisi jalur lintas, kemudian juga tips Anda tadi ya buat para pemudik supaya sampai ke kampung halaman dengan selamat, dan selamat bertugas kembali Marsha. Terima kasih.